Mari kita memuji Tuhan. Hai mari berhimpun 108. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah mengasihi kami dengan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra-Mu Tuhan Yesus. Persekutuan ini kami serahkan ke dalam pimpinan Engkau supaya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, hapus pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus. Kita sudah sampai di perikop 18 dan 19 akan kita baca serentak sekaligus ya. Kembali ke Nazaret dari Injil Matius 2 ayat 19 sampai 23 dan Injil Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 40. Inilah kombinasinya. Injil Tuhan Yesus perikop 18 dan 19. Kita baca bersama-sama kalau firman Tuhan ini sudah terbuka. Kembali ke Nazaret dilanjutkan dengan masa kanak-kanak di Nazaret. 3, 2, 1. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota kediamannya atau kampung halamannya yang bernama Nazaret,
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, hari ini kita melanjutkan renungan kita ya tentang Tuhan Yesus yang secara ajaib ya, ataupun secara rencana Allah sudah dipimpin ya ke Mesir dalam perikop 17. Ini seperti yang dinubuatkan di kitab Hosea pasal 11, bahwa dari Mesir Allah Bapa akan memanggil keluar putranya. Nah, sekarang kita lihat di ayat 19 dikatakan sesudah Herodes mati. Jadi di sini ada sekali lagi kita menemukan nama Herodes ya. Herodes ini seperti yang pernah kita pelajari di kebaktian doa, itu keturunan dari Esau ya, orang Edom. Dia bukan orang Israel, tetapi sekarang dia menjadi raja atas tanah Palestina. Jadi Herodes yang dikatakan di sini Herodes yang mati ini adalah Herodes Agung ya, karena Herodes itu satu dinasti. Nah, mereka adalah keturunan Esau, seperti yang dijelaskan di Kejadian pasal 37. Itu keturunan Esau secara jasmani sangat berhasil, tetapi mereka ya secara rohani mereka dianggap gagal ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 7, memang keturunan Esau akhirnya mereka tidak tinggal di tanah perjanjian, mereka bergeser ke daerah yang sekarang itu adalah daerah negara Yordania ya. Jadi mereka pindah ke daerah Yordania karena waktu kita membaca kitab Kejadian pasal 37, waktu Yakob ya, keturunannya itu harta bendanya berkembang, dan juga Esau harta bendanya berkembang. Jadi mereka ya, Tuhan sengaja supaya tidak terjadi perkelahian antara Yakob dan Esau, maka ya, Esau itu dipimpin oleh Tuhan menuju ke daerah Yordania. Dan kita lihat ya bahwa dari garis keturunan Esau ini lahir banyak raja-raja dan para pemimpin ya, yang kita namakan yaitu kaum Edom, kaum Esau, ataupun kalau kita lihat bahasa aslinya dia itu adalah yang tubuhnya kemerah-merahan ya waktu dia lahir. Nah, keturunan Edom ini kalau kita lihat ya di dalam kitab Keluaran, waktu Musa ya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian di zamannya Yosua, keturunan Edom ini yang sebenarnya masih saudara dengan orang Israel, mereka tidak mengizinkan loh orang Israel itu melewati daerah mereka. Jadi ini yang membuat ya Tuhan marah kepada bangsa Edom. Nah, di sini waktu kerajaan Israel sudah runtuh pada abad ke-6 ya, sebelum Yesus lahir, Israel itu tidak punya raja lagi. Dan raja di sini disebut Raja Herodes, itu raja boneka yang menjadi pemimpin ya di seluruh dunia pada zaman itu adalah Kekaisaran Roma. Jadi Herodes ini diangkat jadi raja oleh Kaisar Roma. Siapa yang mengangkat dia? Ada satu tokoh yang sangat terkenal namanya Mark Antony. Kalau kamu baca ya dalam sejarah, ada orang namanya Mark Antony, ya ada wanita yang cantik namanya Cleopatra ya, ada filmnya ya. Jadi dia diangkat jadi raja atas tanah Palestina, dan dia yang memulai dinasti Herodes. Nah, di dalam Perjanjian Baru sering kita membaca Herodes. Nah, di sini Herodes mati. Kenapa dia mati ya? Saya percaya karena Tuhan menghukum dia. Karena sebelumnya dalam perikop 17, dia sudah membunuh anak-anak yang umurnya 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Dan tidak lama setelah dia membunuh anak-anak itu, Herodes pun mati. Nah, jadi waktu Herodes mati, di sini Yusuf yang sudah dikatakan paling sering ya dia mendapatkan mimpi di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru yang mendapatkan firman Tuhan dengan mimpi itu Yusuf dan juga orang Majus.
Kemudian siapa lagi? Istri Pilatus. Ya, waktu Pilatus mengadili Yesus, istrinya pada malam hari mendapatkan mimpi. Sehingga dia menegur suaminya, jangan macam-macam dengan Yesus orang benar itu. Jadi Yusuf seperti di Perjanjian Lama, orang yang paling banyak mendapatkan firman dari mimpi, ya seperti di Perjanjian Lama, putra Yakob yang bernama Yusuf juga mendapatkan mimpi kan? Apa tuh mimpinya? Yang pertama kan berkas gandum ya dari abang-abangnya tunduk kepada berkas gandum dia. Yang kedua, dia bersinar dan dikatakan ya ada matahari, ya bulan dan bintang-bintang tunduk kepada dia. Artinya dia akan kelak menjadi pemimpin ya dari seluruh dunia di bawah Firaun. Itu Yusuf. Nah, waktu Yusuf ya di sini diberi firman melalui mimpi lagi oleh malaikat Tuhan di Mesir. Waktunya pas ya setelah Herodes mati. Jadi di sini kita lihat ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan perintahnya jelas, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, zaman dulu kan tidak ada media pemberitaan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada pemimpin yang mati, beritanya cepat tersebar. Tapi di sini Yusuf walaupun dia nggak tahu Herodes sudah mati, tapi malaikat Tuhan itu diberintahkan oleh Tuhan memberitahu kepada Yusuf bahwa Herodes sudah mati. Di sini satu pelajaran, yaitu hidupnya manusia itu lahir dan mati sudah di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tapi Herodes ini kematiannya adalah tragis ya. Karena Herodes ini dia terbiasa membunuh. Jadi untuk dia membunuh bayi yang kecil-kecil itu tidak ada masalah. Karena dia sudah sering membunuh istrinya dan anak-anaknya. Kalau kamu cek ya di Wikipedia ya, Herodes itu membunuh istrinya, dia kawin lagi, istrinya dibunuh, dia kawin lagi, sampai begitu banyak istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbuat kejahatan dan tidak bertobat, itu dia keterusan. Ya, seperti di zamannya Pak Harto kan, ada Petrus yang menembaki para preman-preman yang bertato. Jadi sekali dia membunuh, untuk dia membunuh ke sekian kali itu tidak ada problem. Lain ya dengan perang ya, kalau perang kan berbeda ya. Kalau membunuh itu sekali membunuh tidak dihukum mati, setelah keluar dari penjara ada kemungkinan besar dia bisa membunuh. Ya, seperti yang terjadi belum lama ini dengan Kang Sakura kan, sebelumnya dia membunuh, yaitu pelajar, sekarang dia keluar lagi membunuh. Jadi hakim itu kalau pembunuh yang terbukti membunuh bisa dihukum mati, jangan ragu-ragu. Nah, kita lihat di sini Herodes, dia membunuh anak-anak kecil di bawah 2 tahun. Sudah saya jelaskan kenapa 2 tahun. Karena 2 tahun tidak tahu apa-apa. Kalau mereka mati, dosa mereka sudah dihapus oleh Yesus. Mereka sudah bagaimana? Di sorga. Ya. Jadi walaupun mereka kelihatan korban secara fisik, tapi secara rohani mereka diselamatkan. Nah, jadi waktu Herodes ini sudah mati, dia adalah pencetus dari dinasti Herodes. Di Alkitab ini, paling tidak ya, keturunannya berkuasa sampai cicit. Sampai apa? Cicit. Nanti kalau kita lihat nanti anaknya nanti yang bernama Arkelaus berkuasa, nanti ada cucunya. Nanti ada cicitnya. Nanti saya jelaskan yang mana anaknya, mana cucunya, mana cicitnya. Ya, kamu bayangkan ya kalau seorang sudah pernah jadi presiden, kalau anaknya jadi presiden lagi itu luar biasa. Nah, setahu saya yang di zaman ini yang pernah jadi presiden, bapaknya jadi presiden, jadi waktu dia jadi presiden, bapaknya masih hidup. Itu di Amerika. George W. Bush. Jadi waktu Bush menjadi presiden Amerika 2 periode, bapaknya George Bush juga namanya George Bush senior masih hidup. Jadi waktu dia dilantik jadi presiden, istrinya itu ibu negara, dan bapaknya mantan presiden, dan ibunya yang mantan ibu negara masih hidup. Itu satu-satunya George Bush. Ya, kalau Megawati jadi presiden, Bung Karno udah mati kan? Ya, selain Megawati nggak ada lagi yang bapaknya pernah jadi presiden. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Herodes ini adalah pencetus dinasti Herodes.
Nah, kita lihat waktu malaikat berkata kepada Yusuf, bawalah ya anak itu, Yesus bersama ibunya. Di sini peran Yusuf adalah sebagai bapak angkat. Ya, bapak angkat. Dia bukan bapak kandung tapi bapak angkat, dan mereka kembali ke tanah Israel, ya. Dan ini perintahnya jelas, bawalah ya ibunya dan anak itu pergi ke tanah Israel. Tetapi didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana. Kenapa begitu ya? Karena kalau dia kembali ke Yudea, dia harus tinggal di mana? Di Bethlehem. Di mana? Bethlehem. Bethlehem itu kalau kamu lihat peta, jaraknya dekat dengan Yerusalem. Berbahaya sekali kan? Nah, sudah menyingkir dari sana. Ini Bethlehem, ya. Coba lihat peta halaman 21, dekat sekali. Ya. Jadi terlalu berbahaya kalau dia kembali ke daerah Yudea. Nah, kalau kita lihat waktu Herodes mati, kekuasaannya itu dibagi kepada 3 anaknya loh. Kepada berapa? 3. Yang pertama di sini Arkelaus. Di Galilea, nah beda lagi. Kalau kamu lihat di Galilea, di sini Galilea di atas sini namanya Antipas. Jadi ada 2 putra Herodes, 1 Arkelaus, 1 Antipas, dan yang sebelah Bitania itu yang berkuasa, putranya yang lain yang bernama Filipus. Jadi ada 3 putra ya. Herodes, Arkelaus, kemudian yang di daerah Galilea ya, itu bukan ya Arkelaus tapi Antipas. Nah, sedangkan di daerah ya Bitania itu adalah Filipus. Jadi tiga daerah yang diwariskan kepada ketiga putranya. Nah, sekarang kenapa Yusuf itu dinasehati kembali ke Nazaret? Nah, kalau kita perhatikan daerah Galilea ini memang putra Herodes yang menjadi raja yang bernama Antipas, Herodes Antipas, tapi jarak antara Nazaret dengan ibu kotanya, tempat tinggalnya Herodes Antipas itu jauh. Di mana itu? Di daerah Kaisaria Filipi. Kalau kamu lihat peta yang tadi saya kirim, itu jaraknya jauh dari Nazaret menuju ke Kaisaria. Jauh sekali. Jadi jaraknya ya dari skala peta itu sebesar ini. Nah, kalau skala peta antara Bethlehem dengan Yerusalem begini, dekat. Ini jauh. Nah, sedangkan Nazaret itu adalah desa kecil. Desa apa? Kalau mau bersembunyi kan di desa kecil. Nah, kota yang dekat dengan Nazaret itu namanya Betsan. Namanya apa? Betsan. Tetapi kalau sekarang kamu pergi ke Nazaret itu sekarang menjadi kota yang besar gara-gara Yesus. Gara-gara apa? Makanya kalau kamu berani melayani Yesus, kamu pasti tidak rugi. Pasti tidak apa? Rugi daripada melayani dunia. Mengerti ya? Melayani Yesus, nah seperti kota Nazaret sekarang menjadi kota yang besar. Betsan, ya pada waktu itu kota, sekarang tinggal puing. Tinggal apa? Nah, puing loh. Kalau kamu tidak mengumpulkan sesuatu bersama Tuhan Yesus, sebenarnya kamu sedang menghancurkan apa yang kamu kumpulkan. Tapi kalau kamu mengumpulkan untuk Tuhan Yesus, itu tabungan kita bersifat kekal. Ya. Betsan sekarang kalau kamu pergi, itu runtuhan yang ada amphitheaternya, ya. Nah, itu Betsan. Sedangkan Bethlehem yang dulu itu kampung kecil, sekarang menjadi kota yang besar. Nah, kenapa Yusuf itu hanya bisa tinggal di Nazaret? Desa yang kecil. Ya, seperti sekarang kan, kalau orang tidak punya uang, mana dia bisa beli rumah di daerah elit di kota Pontianak, katakanlah Jalan Suprapto gitu kan? Nggak mungkin kan? Pasti dia beli ya rumah yang di daerah pinggir dulu di Baru begitu, kira-kira begitu ya. Yang rumahnya lebih kecil, lebih murah. Yusuf juga begitu. Karena dia kerjanya itu sebagai tukang kayu. Maka dia hanya bisa tinggal di kota yang kecil, desa yang bernama Nazaret. Nah, Nazaret itu dikatakan tadi, ya Yesus ya tinggal di Nazaret, besar di Nazaret, ya dinasihati dalam mimpi. Yusuf ya membawa Yesus dan Maria ke Galilea, dan mereka tiba di sini sebenarnya bukan sebuah kota, sebuah kampung yang kecil.
kampung halaman tempat Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, bernama Nazaret. Bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia, Yesus, akan disebut orang Nazaret. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang belajar Alkitab mencoba mencari, tidak ada dalam Perjanjian Lama disebut Yesus akan disebut orang Nazaret. Kok bisa di sini ya? Apakah penulis Injil Matius ini salah? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Nah, ada ahli teologi mereka mengatakan penjelasannya adalah ada hubungannya dengan bahasa Ibrani. Bahasa apa? Lah, kalau Nazaret itu kita kaitkan dengan Najar, kalau di Israel kan ada orang Najar kan, orang Najar itu sudah diperintahkan Tuhan seperti Samson, nggak boleh minum anggur, nggak boleh makan anggur, nggak boleh pegang mayat, rambutnya nggak boleh dicukur. Yesus tidak, Yesus kan makan anggur nggak dia? Perjamuan kudus kan, dia bukan orang Najar. Nah, kalau dikaitkan dengan Najar, oh Yesus orang Najar, bukan juga. Nah, menurut orang teologi ada kata bahasa Ibrani yang ada kaitannya dengan Najar. Coba kita buka Yesaya 11. Ini menarik sekali loh kita belajar Yesaya 11 karena kalian sekarang sedang gencar-gencarnya P5. Gencar-gencarnya apa? P5. Ini ada kaitan. Coba baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya 11. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ini tidak begitu pas disebut tunas Sebenarnya bukan tunas, akar. Akar root root. Bahasa Inggrisnya root Root itu bukan tunas, root itu akar Mari kita baca. Suatu akar akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Nah, ini akarnya, dari akarnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya dan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap berikat pada pinggangnya. Nah, jadi di sini kata yang kita ikuti di sini ada dua kata, yaitu akar dan tunas. Akar Nah, Yesus disebut akarnya Daud. Jadi akar itu artinya Daud berasal dari Yesus. Ya kan? Paham ya? Nah, sedangkan Yesus juga disebut tunas dari Daud. Kenapa bisa Yesus pernah bertanya pada orang-orang Farisi. Mari kita buka Mazmur 110. Dia bertanya kepada pemimpin agama Yahudi. Kenapa bisa Yesus kan itu sebelum Daud ada, tapi lahir dari keturunan Daud. Tapi kenapa Daud memanggil Yesus sebagai tuannya? Sebagai apa? Tuannya. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi di sini Yesus lahir dari keturunan Daud. Tapi kenapa Daud di sini menyebut dia sebagai tuan? Tuanku Jadi Tuhan Bapa berbicara kepada putra. Jadi Daud sebenarnya berasal dari Tuhan Yesus, tapi dari Daud ini kelak lahir Tuhan Yesus. Jadi gelar Yesus di sini ada dua loh. Pertama akar, yang kedua tunas. Paham nggak? Dan di tengah-tengahnya Daud. Paham ya? Jadi ini ini akar, Daud, ini Yesus. Jadi Yesus apa? Yesus akarnya Daud, Yesus keluar dari cabangnya Daud. Mengerti? Root and offspring, bahasa Inggrisnya apa? Root, akar, ini apa? Offspring. Dia sumbernya Daud, tapi sekarang dia juga keturunan Daud.
Ya, jadi orang Farisi itu nggak bisa menjawab Yesus. Kok ya Yesus itu Mesias berasal dari Daud, tapi Daud kok memanggil dia sebagai tuannya? Ya, Adonai, Tuanku. Jadi dari kata ini kita dapatkan gelar Yesus apa? Satu, akarnya Daud dan tunasnya Daud. Nah, ada dalam Wahyu. Dalam apa? Wahyu. Coba kamu baca ya, dalam penutup. Wahyu 22. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akar ya, dan tunas dari Daud. Wahyu 22 ayat 16 sebagai penutup. Kita baca ayat 16 Wahyu 22. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu untuk gereja-gereja. Aku adalah, nah di sini akar loh, bukan tunas loh. Aku adalah akar, sumber dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi waktu saya membaca Alkitab bahasa Indonesia saya tak ngerti. Ya, tunas. Tunas kan kelihatannya muncul kan dari bawah kan? Dari biji kan. Padahal ini bukan tunas, artinya dia akar, root. Ya, kalau kamu baca Inggrisnya lebih jelas, coba baca Inggrisnya. Ya, root ya, and offspring. Kadang-kadang kita belajar ya seperti ya belajar teologi ya, hanya bahasa Indonesia saja kita bisa salah mengerti. Kalau kita tidak lihat bahasa Inggrisnya KJV dan apa? Bahasa aslinya. Mari kita lihat ya bahasa KJV-nya. Kita baca 1, 2, 3. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Jelas ya? Root, akar. Ya kan? Kalau pohon kan akar kan, yang paling bawah kan? Nah, jadi di sini ada akar-akarnya Daud dan dia cabangnya juga. Jelas ya? Kalau bahasa Indonesia tunas. Tunas itu apa ya? Tunas kan ini kalau saya potong, keluar dia tunas. Namanya apa? Tunas. Anda cocok. Enggak apa? Tunas dengan yang satu? Tunas keturunan sama. Makanya bahasa Indonesia itu terjemahannya salah. Tunas dan keturunan sama kan? Ya. Salah. Bukan tunas. Akar. Apa? Jadi berbahagialah kalau kita bisa belajar ya sekolah teologi ya, seperti di FIBC ya, kita belajar bahasa Inggris ya. Nanti belajar juga bahasa Ibrani dan Yunani. Terakhir ya, kamu bayangkan lah kalau kita nggak periksa bahasa Inggrisnya sampai mati pun kita tak ngerti ya, tunas dan keturunan karena terjemahnya salah. Nah, yang terakhir di sini, jadi kata Nazaret ada hubungannya dengan ini, kata apa? Akar dan tunas. Nah, terakhir, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat itu secara fisik. Kemudian yang kedua, penuh hikmat. Nah, itu adalah apa? Rohnya. Rohnya penuh hikmat dan juga rohnya penuh dengan apa? Ini kamu lihat ya, kasih karunia, anugerah ya, dari Allah ada padanya. Ini memberitahukan kita bahwa Yesus seperti anak-anak yang lain. Ya, kalau Yesus dia bertumbuh, artinya dia belajar berjalan. Bukan dia lahir langsung dia bisa berjalan, enggak. Dia juga belajar berbicara. Tapi bedanya apa? Yesus belajar dengan kita belajar. Yesus waktu belajar enggak pernah salah. Tapi dia belajar loh. Ya, A, B, C, D dan sebagainya. Dia belajar seperti kita. Tapi dia tidak pernah salah. Itu bedanya. Kalau kita ya bisa salah dan bisa slip. Dia enggak. Pelajari ya masa kecil Yesus pada minggu mendatang kalau Tuhan menghendaki, perikop 20:21. Tapi pada hari ini kita sudah belajar tentang Herodes itu sudah mati, tetapi 3 putranya menggantikan dia. Siapa saja putranya? Arkelaus. Terus di Galilea siapa yang berkuasa? Antipas. Dan di Betania Filipus. 3 putranya. Nanti kalau aku mau baca lagi cucu Herodes, cucunya di mana? Coba baca Kisah Rasul 12. Itu cucunya loh. Bukan hanya dia raja, cucunya raja, cicitnya juga raja. Ya. Sekarang lagi ditunggu-tunggu kan, apakah Gibran bisa jadi wapres kan? Ya kan? Indonesia lagi bertanya-tanya. Ya kan?
Nah, sekarang kamu lihat Kisah Rasul 12. Ini Herodes ini cucunya. Sudah bukan lagi putranya. Putranya sudah mati, diganti cucunya. Cucunya ini menangkap abangnya Yohanes yang bernama Yakobus dan membunuh dia. Mari kita baca Kisah Rasul 12. 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari gereja. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ini siapa nih? Herodes yang mana? Cucunya. Cucu dari Herodes. Nah, nanti ada lagi Herodes. Bukan ini, karena dia setelah ini tak lama lagi dia mati. Ayat 20, dia mati. Nah, dalam pelayanan Paulus, dia juga berjumpa dengan orang yang bernama Herodes. Dalam Kisah Rasul 25. Ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Herodes Agripa dengan Bernike. Ini Agripa 2. Tadi Agripa 1. Tadi Agripa 1 yang membunuh siapa? Yakobus, abang dari Yohanes. Kalau ini Agripa 2 punya istri namanya Bernike. Ya. Jelas ya? Sampai cicitnya. Tetapi inilah raja dinasti Herodes yang terakhir. Setelah itu dalam sejarah tidak ada lagi yang raja yang namanya Herodes. Udah musnah. Waktu Yerusalem dimusnahkan, tidak ada lagi kerajaan Israel yang diizinkan oleh Roma, tidak ada lagi. Paham? Padahal ini keturunan Esau yang sangat jaya. Beribu-ribu tahun mereka jaya. Tetapi Israel yang pernah jadi budak di Mesir, dari Mesir ku panggil keluar putraku, ya kan? Orang Israel dipanggil keluar dari Mesir. Yesus nanti akan jadi raja, segala raja sampai selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, kalau kita sekarang melayani Tuhan, banyak ya, halangan, tantangan, jangan takut. Ya kan? Seperti Yusuf kan? Ya, sudah terancam nyawanya, disuruh pindah ke Mesir, mengungsi. Sekarang pindah lagi balik, tapi nggak berani ke Bethlehem. Terpaksa dia ke Nazaret, seperti yang dinubuatkan di Yesaya pasal 11. Nah, sampai nanti Yesus besar, tapi nanti setelah kita baca dalam Injil Tuhan Yesus, waktu Yesus melayani sudah umur 30 tahun, Yusuf tidak pernah lagi disebut namanya. Kenapa begitu? Kemungkinan dia sudah mati. Kemungkinan apa? Mati. Yesus umurnya 30 waktu Yesus melayani. Kalau Yusuf nikah dengan Maria umur 20-an, kira-kira umur berapa dia mati? Di bawah 60. Di bawah apa? 60. Mungkin dia umur 20 waktu dia nikah dengan Maria. Yesus umur 30, melayani, gak ada lagi Yusuf. Ya, tapi nyawa kita di tangannya Tuhan. Di tangan apa? Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu orang yang kita ketemu itu kapan dia mati. Ya, seperti saudari senior Chen. Kita kenal dia hanya setengah tahun, dan dia setelah itu rajin ke gereja. Tiba-tiba kena muntaber, 2 minggu kemudian dia dipanggil pulang Tuhan. Terus yang lebih mengagetkan saya adalah ayahnya Novi. Novi, dia malam-malam jam 12 malam dia WA saya, dia bilang ayah saya meninggal mendadak. Ya, saya bilang saya akan mengelayat jam 11 dan saya pergi mengelayat, saya lebih kaget lagi. Dia bilang ayah saya bunuh diri. Ya, gantung diri. Nah, Novi sudah lama tidak ke gereja memang. Saya tidak tahu ayahnya itu orang Tionghoa. Saya pikir ayahnya orang Dayak dan belum percaya. Bayangan saya ayahnya orang Dayak sudah percaya. Jadi saya tidak pernah mengunjungi rumah Novi untuk bertemu dengan ayahnya. Karena Novi begitu saya tanya, apa kerja bapakmu? Dia bilang ayah saya kerja di supermarket. Bayangan saya kalau orang kerja di supermarket ya tenaganya masih kuat kan? Betul nggak? Tapi rupanya ayahnya bukan kerja di supermarket, tahu nggak? Dia kerja di pelataran supermarket jual sotong, pangkong. Ya kan? Jadi kita punya impresi itu salah. Kalau dia bilang ayah saya orang Tionghoa udah tua, ya kita akan pergi besok kabarkan Injil. Tapi bayangan saya ayahnya itu orang Dayak sudah percaya. Ternyata belum.
Dan waktu ibunya pulang ke rumah jam 8 malam, pintunya nggak bisa dibuka. Lewat belakang, kaget lihat ayahnya udah gantung diri. Panggil polisi supaya dibuktikan bahwa dia memang mati karena bunuh diri. Ya, baru dibawa ke Yayasan Sejahtera. Jadi waktu bawa ke Yayasan Sejahtera, saya pun kaget. Ini orang Dayak kok ke Yayasan Sejahtera? Rupanya dia orang Tionghoa. Ya, 10 saudara. Dan langsung pada hari itu juga dikremasi. Ya, kita ketemu orang, nggak tahu orang itu akan hidup berapa lama. Tapi jangan lupa ya, kita harus cepat kenalkan dia dengan Yesus. Ya, supaya jangan dia mati dan tidak percaya Yesus itu binasa. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita sudah bisa belajar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup orang percaya, tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Senangnya tuh sudah Tuhan atur, susahnya pun sudah Tuhan izinkan. Susahnya sudah Tuhan izinkan loh. Jangan bilang, oh kalau susah ini bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Tidak, Tuhan sudah izinkan. Ya, jadi kita harus terus bersandar kepada Tuhan seperti Yusuf, ya, yang dengan setia, ya, memberikan bantuan kepada Yesus dan Maria. Yesus masih kecil dan Maria seorang perempuan yang perlu dilindungi. Ya, kita lihat keturunan Esau memang jaya, tapi setelah itu tidak ada lagi. Tapi keturunan Yakob pernah jadi budak dan Yesus pernah jadi pengungsi, pernah jadi hamba, tapi kelak Yesus datang akan menjadi raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa dari kesaksian masa kecil Yesus, kami melihat bagaimana Engkau menuntun Tuhan Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka bisa mengungsi ke Mesir, bisa Engkau kembalikan ke Nazaret supaya dibesarkan di Nazaret dan disebut sebagai orang Nazaret. Yesus orang Nazaret, juru selamat seluruh dunia, dan Yesus orang Nazaret adalah Kristus yang telah Engkau utus. Tolonglah Bapa, kami juga bisa berperan pada akhir zaman menjadi saksi untuk Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak lagi orang bisa percaya Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Jadi hari ini spesial. Boleh di